selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kami percaya penyertaan, tuntunan Tuhan sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada saat pagi hari ini, sepanjang hari ini, mari kita bekali hati kita, hidup kita dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, renungan bagi kita semua untuk melangkah hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapalah kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami menikmati hari yang Tuhan izinkan yang akan kami jalani hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami ingin membekali hati kami dengan kebenaran firman Allah, dan biar firman Allah ini termeterai dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46 sehingga 48. Injil Lukas 9 ayat 46 sampai 48, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami beri judul, terbesar menurut Tuhan. Terbesar menurut Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang terkenal, menjadi orang terhormat, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terutama, dan yang lain, sudah sekalian kasih Tuhan, merupakan suatu hal yang wajar, merupakan hal yang lumrah, merupakan hal yang biasa, yang didambakan setiap orang. Suatu hal yang mungkin didambakan bagi setiap orang. Kalau manusia bisa memperoleh semuanya itu, alhasil bisa mengangkat harkat serta martabat seseorang. Harga diri kita bisa berubah. Status sosial kita bisa berubah. Bahkan kita akan mendapatkan pujian. Kita akan mendapatkan kehormatan. Kita akan mendapatkan sanjungan. Itu akan kita rasakan dan itu akan kita terima. Dan ujung dari semua itulah timbul yang namanya suatu kesombongan. Timbul yang namanya suatu keangkuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendapatkan semuanya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak hal yang kita pertaruhkan. Bahkan tidak menampik kemungkinan kita harus bertengkar. Kita saling memfitnah. Kita saling menjatuhkan. Bahkan hinaan demi hinaan kita lontarkan untuk kita meraih suatu hal yang semu itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara-cara dunia untuk menggapai suatu tujuan yang bersifat sementara itu. Sadar atau tidak, ini sedang dan akan terjadi di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini. Apa yang terjadi saat ini pun, banyak orang yang sok pahlawan, sok tahu, bahkan sok rohani. Apalagi berita tentang undang-undang cipta kerja ini, saudara kasih. Dengan mudah
banyak orang saling menyalahkan. Dengan mudah orang mencari sensasi, membela rakyat katanya, membela kebenaran katanya. Tetapi semua ini saudara sekalian, satu hal, untuk mencari orang-orang terkemuka, menjadi orang-orang terpandang, menjadi orang-orang yang disegani. Itu adalah cara-cara dunia. Tetapi lain dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Di hadapan Tuhan siapa yang terbesar itu? Menurut Tuhan, bukan menurut dunia, bukan menurut manusia. Cara yang Tuhan yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-48, dikatakan barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Hal yang pertama, terbesar menurut Tuhan, yaitu kita seperti anak. Seperti anak yang bagaimana? Yaitu seperti anak adalah sifatnya. Sifat anak itu polos. Sifat anak itu jujur. Sifat anak itu apa adanya, bukan ada apanya. Itu yang harus menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Untuk kita menjadi yang terbesar menurut Tuhan, yaitu sikap kita belajar seperti anak. Yang polos, yang jujur, yang apa adanya. Hal yang kedua, bagaimana terbesar menurut Tuhan itu? Di dalam Matius pasal yang ke-20. Di dalam Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hal yang kedua, bagaimana terbesar menurut Tuhan? Yang kedua yaitu menjadi pelayan. Menjadi abdi. Apa menjadi pelayan itu? Apa abdi itu? Abdi itu mempunyai sifat yang rendah hati. Pelayan itu mempunyai sifat yang rendah hati. Memberikan banyak waktu kepada tuannya. Penuh dengan kesabaran. Itulah ciri atau tugas daripada seorang pelayan. Seorang abdi. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatannya mereka sendiri. Mereka sebagai pelayan. Mereka hanya penuh dengan kesabaran. Mereka ada dengan rendah hati untuk bisa melayani. Demikian juga kita dianjurkan oleh Tuhan. Yang terbesar itu bukan yang dilayani, tetapi yang melayani. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, kita mau belajar melayani, bukan hanya dilayani saja. Yang ketiga, bagaimana terbesar menurut Tuhan itu? Di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-27 mengatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yang ketiga, hal yang ketiga, menjadi hamba. Menjadi hamba itu tidak semudah yang kita bayangkan. Hamba hanya bisa menurut. Hamba hanya bisa mentaati tuannya. Ciri daripada hamba melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan dengan tulus hati, dengan segenap hati. Tunduk dan taat akan pada tuannya. Saudara sekalian Tuhan, inilah kiranya menjadi perenungan bagi saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Untuk menjadi terbesar bukan menurut dunia. Kalau terbesar menurut dunia, itu sifatnya sementara. Kita akan menyesal di kemudian hari. Tetapi terbesar menurut Tuhan, milikilah ketiga hal ini. Sifat kita seperti anak. Sifat kita menjadi seorang pelayan. Sifat kita menjadi hamba. Kalau ketiga hal ini kita dapat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan senang melihat kehidupan kita. Tuhan akan terhibur, Tuhan akan disenangkan dengan keberadaan kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami saat pagi hari ini.
biarlah firman Allah yang menjadi terang suluh di dalam kami melangkah sepanjang hari ini, menteraikan dalam setiap kehidupan kami. Renungkan biar kami firman-Mu, boleh kami renungkan, boleh kami terapkan aplikasi dalam setiap perjalanan kami. Biar Engkau berkenan akan setiap apa yang kami perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah sepanjang hari ini, kami menyerahkan rancangan dan rencana aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah kami, usaha kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama Engkau ada jalan keluar, bersama Engkau ada suatu kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini.